Pentas mimbar dua calon presiden Prabowo Subianto Joko Widodo menjadi perbincangan. Kemampuan olah kata dua kandidat presiden di panggung Komisi Pemilihan Umum ini menyedot perhatian publik. Dua kali bertemu di forum resmi KPU, Prabowo Joko Widodo berpidato. Keduanya memiliki gaya pidato yang berbeda. Prabowo menunjukkan kepiawaiannya di atas mimbar dengan orasi penuh semangat dan diiringi rasa hormat kepada semua kubu politik, baik kawan atau lawan. Pidato Prabowo juga dinilai lebih sistematis, strukturnya jelas dan strategis. Insya Allah kami akan bekerja sekeras mungkin agar proses demokrasi yang kita kembangkan ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kanan juga ada tangan kiri. Sementara pidato Joko Widodo dinilai sederhana dan dinilai masih terlihat gugup. Dan untuk menuju kepada Indonesia yang harmoni. Sebenarnya saya lebih melihat pada sosok Pak Jokowi. Saya salut dengan beliau. Tadi malam ketika beliau itu berpidato, sebenarnya ada pesan khusus yang ingin disampaikan. Ya, justru bukan kepada publik atau kepada massa, ke internal tim. Ke tim internal, pesannya apa? Pasrah. Tetapi kalau dilihat tone-nya, seperti sikap dia sadar bahwa sebenarnya posisi dia, ya terserah seperti tidak. Dia sadar bahwa dia sebenarnya belum siap membaca, bukan hanya dari kata-katanya, tetapi dari tekanannya. Seorang presiden negara yang besar seperti Indonesia tidak boleh kalau terserah, nanti Aceh terserah, baik, Papua terserah. Pakar semiotika gestur menilai pidato dua capres di deklarasi kampanye damai pemilu presiden 2014 lalu memiliki pesan yang sama dalam menghadapi kampanye hitam di awal pidatonya. Sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, will keep America moving forward. Tak sedikit pemimpin di dunia yang dikagumi karena kemampuan orasinya. Ada Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang terkenal lihai meramu kata saat berada di atas mimbar. Pidato berisi pesan perubahan, janji, dan keyakinan yang disampaikan Obama selalu mampu memikat dan menyihir pendukungnya. Hello, Iowa! Tomorrow, Iowa. Tomorrow, from the granite of New Hampshire to the Rockies of Colorado, from the coastlines of Florida to Virginia's rolling hills, from the valleys of Ohio to these Iowa fields, we will keep America moving forward. Di daratan Timur Tengah ada Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad. Ahmadinejad pun terkenal dengan keberanian pidatonya saat berada di hadapan pemimpin bangsa lain. شما به خصوص در 100 سال اخیر کارهایی کردید که روی جنایتکاران و چپاولگران تاریخ رو سفید کردید. یک فریاد میزنند و همه اونها با پلاکارد و مشت‌های گره کرده فریاد میزنند مرگ بر اسرائیل. Di masa lalu, Indonesia pun pernah memiliki orator ulung. Dia adalah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Pidato Bung Karno selalu membakar semangat rakyat. Kata-katanya pun memikat, menyihir siapapun yang mendengarnya. rakyat-rakyat lain di Asia, di Afrika, di negara-negara sosialis, semuanya membantu kepada kita. Di depan bangsa asing, Soekarno pun terkenal dengan orasinya yang kuat menghentak, kepala tegak tanpa rasa gentar saat menyampaikan gagasan politiknya. Di stadion utama ini,
Saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Dan kini, menjelang pemilihan presiden, kemampuan pidato dua calon presiden mulai ramai menjadi sorotan publik. Isi pidato dinilai sebagai cerminan kualitas sang calon presiden. Pak Prabowo itu menyampaikan pidatonya jelas, arahnya jelas, janjinya jelas, kemudian dia memberikan arahan kepada bawahannya apa yang harus dilakukan tanpa ada nuansa pesan, istilahnya apa ya, pesan yang tidak terlihat itu menyalahkan pihak lain, enggak. Yang tersirat tidak menyalahkan siapapun. Sebaliknya Pak Jokowi, maaf aja saya harus mengatakan, kalau saya bilang 2-0, ntar dibilang enggak lagi. Tapi saya mengatakan enggak ada isi, maaf aja. Enggak ada isi, hanya berbicara operasional. Tapi kan yang disampaikan baik. Baik, betul, enggak ada yang salah. Tapi untuk kelas seperti ini, apa pesannya? Kualitas pidato itu adalah kualitas berpikir dia, itulah gambaran dia. How you think is how you act is who you are. Meski pidato singkat dan terbatas, karakter calon presiden yang akan bertarung 9 Juli nanti dinilai sudah terbaca. Joko Widodo dengan gaya bicara yang simpel dan Prabowo yang menghentak mimbar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tidak lengkap rasanya untuk melihat bagaimana kemampuan orasi tadi malam atau kemampuan pidato tadi malam dilakukan oleh dua pasang kalau tidak bertanya dengan beberapa orang mungkin yang juga atau beberapa warga yang juga menyaksikan. Saya mau tanya juga nih kepada yang mungkin baru selesai melakukan aktivitas kantor nih, boleh minta waktu sedikit? Oh iya. Namanya siapa? Windy. Kita ke tengah sedikit, Windy ya. Namanya Windy, ini temannya siapa nih? Rizky. Tadi malam nonton debat Capres-Cawapres? Oh iya, nonton. Tertarik nggak? Lumayan. Ya. Kesannya apa terhadap dua kandidat? Sama-sama kuat ya, maksudnya sama-sama bisa saling menjawab. Terus lumayan bagus juga sih. Siapa yang menjadi favorit Windy? Belum ini, cuman kayaknya Jokowi. Iya. Oke, kalau Rizky? Sama sih, sama kayak Windy, kayak sama-sama kuat dua-duanya, sama-sama jawabnya juga. Tapi masih belum bisa terlihat siapa yang paling unggul. Jawabannya belum memuaskan. Iya. Gitu. Oke, kira-kira akan nonton debat Capres berikutnya hari Minggu nih, 15 Juni. Oh iya, insya Allah mungkin ya. Tertarik ya? Iya. Oke, terima kasih Windy dan Rizky. Iya. Saya tanya lagi kepada siapa nih? Mas, siapa namanya Mas? Dul. Mas Dul. Oke, kita lihat ke sini. Oke, Mas Dul, tadi malam nonton? Nonton. Tertarik nggak dengan debat Capres-Cawapres? Tertarik banget. Apa yang bagus ditangkap? Banget. Banyak ya, jadi misalnya seperti apa yang paling menarik perhatian dari Mas Dul malam itu? Tentang HAM itu cukup menarik karena semua bisa terbuka gitu loh Mbak. Itu kan yang kita tunggu. Jadi kalau emang ini ya sekalian aja terbuka sekalian.